sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nadia Rizky Raharyanti, kehadirannya hari ini semakin menguatkan. Stroke tidak pernah memandang siapapun, baik latar belakang maupun usianya. Ibu Nadia merupakan seorang dokter dan usianya masih terbilang muda. Tetapi dirinya mengalami stroke akibat sumbatan di pembuluh darah otak. Kini, ia masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Simak selengkapnya hanya di Go Healthy. Anda baru saja melihat profil dari narasumber kami di episode terbaru Go Healthy. Bersama dengan saya Coki Sitohang, ada Mbak Lula Kamal, ada Mbak Pretisha Suvarli. Kami akan ngobrol dengan narasumber dan saya yakin hari ini apa yang diceritakan oleh Mbak Nadia akan menginspirasi Anda. Paling nggak menjadi pengingat yang baik. Tapi sebelum ke Mbak Nadia, sebelum kami berbagi mengenai inspirasi hari ini, kami ingin Anda menyimak sebuah informasi singkat dengan penjelasan yang mendalam, yaitu info sehat berikut ini. Otak mempunyai bagian yang bisa dipulihkan setelah stroke. Mbak Preti, ini semacam mekanisme perbaikan diri sendiri? Nah, ini adalah kabar baik untuk Anda pemirsa yang pernah mengalami serangan stroke. Bagian tersebut adalah cadangan otak atau brain reserve. Nah, cadangan otak ini mengacu kepada sel saraf yang masih sehat dan dapat mengambil alih tugas atau fungsi yang dulunya dilakukan oleh sel saraf yang sudah sakit atau rusak akibat aliran darah yang terhambat. Kemampuan tersebut dikenal dengan istilah neuroplastisitas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cadangan otak seseorang. Yang pertama adalah usia. Semakin muda, maka kondisi atau kemampuan plastisitas tentu akan lebih baik. Lalu yang kedua adalah area yang rusak. Semakin kecil area sel saraf yang mengalami kerusakan, maka cadangan otak akan semakin tersedia dan kondisi plastisitas juga menjadi lebih meningkat. Yang ketiga yang bisa Anda upayakan yaitu intensitas rehabilitasi. Semakin sering Anda berlatih, melakukan fisioterapi, maka kemampuan plastisitas ini akan semakin meningkat. Yang keempat adalah gaya hidup. Semakin bagus gaya hidup Anda, maka kondisi pembuluh darah menjadi semakin baik. Ingat bahwa aliran darah yang lancar ini adalah kunci penting agar cadangan otak Anda dapat melakukan neuroplastisitas sehingga Anda bisa pulih dengan lebih optimal. Karena Mbak Nadia sudah membuktikannya toh. Iya, benar banget. Padahal baru-baru ini Mbak Nadia mengalami yang namanya penyakit komplikasi yang sungguh mengancam jiwa. Iya. Stroke itu sendiri ya Mbak ya? Iya, bisa dibilang begitu ya. Saya yakin Mbak Nadia nggak bangkit ujuk-ujuk sendiri, berusaha tegar sendiri. Pasti ada sistem yang mendukung. Minimal mereka yang di rumah. Iya. Boleh disapa dulu mereka? Oke. Mereka nonton saat ini, silakan. Halo, yang paling mendukung saya pastinya adalah anak-anak saya. Ada Alexander Ali Rahman, Alejandra Nafi Rizky, dan Alina Nadine Alexandria. Mereka yang jadi salah satu penyemangat saya untuk saya tuh bertahan terus, sehat terus, berusaha terus, tidak pernah pantang menyerah. Nggak lupa juga support dari suami saya dan juga keluarga saya. Jadi terima kasih untuk supportnya. It really means a lot for me. Terima kasih. Banat, kapan itu kejadiannya? Masih ingat bagaimana bisa terjadi? Jadi waktu itu saya ada kegiatan di kantor, terus saya pulang di luar kantor, lalu saya balik ke kantor saya. Lalu saya ngerasa tuh muka saya tuh, mata saya sama pipi saya tuh kok kayak jatuh gitu. Saya kayak ngelihat kaca, saya banding-bandingin kok beda sebelah gitu. Jadi yang sebelah kanan itu jadi lebih turun gitu.
karena kebetulan saya juga dokter, saya langsung ambil tindakan cepat, saya langsung menuju rumah sakit dan saya langsung minta diperiksa secara keseluruhan. Itu jaraknya berapa jam tuh dari pada saat sudah mulai merasa oh kayaknya wajahnya agak miring nih sampai ke rumah sakit? 2 jam. 2 jam. Dapat ya golden periodnya ya. Dapat ditemukan ada sumbatan. Ada sumbatan. Ya, lalu tiba-tiba adalah rasa kayak ini oke, ini aman, karena kita juga kan mungkin sebagai seorang dokter practitioner kita udah langsung tahu ini pasti hanya akan begini-begini aja nih gitu. Lalu tiba-tiba di jam 11 malam saya merasa tangan kanan saya dan kaki saya mengalami kelumpuhan. Di situ saya benar-benar baru merasakan mental yang sangat drop banget di malam itu. Saya nggak bisa berpikir, yang tadi saya udah bilang, saya cuma berpikir anak-anak saya masih butuh saya masih banyak yang belum bisa saya kasih buat anak-anak saya. Tapi karena memang saya orangnya optimis, ya jadi saya tetap bersemangat dan mencari solusi-solusi lain. Memang pada saat diperiksa, diketemukan apa saja nih yang tinggi? Hanya kolesterol aja yang Hanya tinggi. kolesterol. 210 ya kolesterol. Ada kondisi medis lain yang mendasari? Tapi memang saya mempunyai riwayat ada autoimun. Itu kurang lebih berarti udah 13 tahun yang lalu. Boleh diceritakan autoimunnya seperti apa? Jadi autoimun saya adalah gangguan dengan pengentalan darah gitu. Jadi memang darahnya lebih kental. Iya, jadi darahnya kemungkinan terjadinya sumbatan itu jadi lebih tinggi. Iya, benar. Baik. Ya, Mbak Nat, pasca serangan stroke itu obat dan perawatan-perawatan yang dianjurkan oleh tim dokter masih terus dilanjutkan oleh Mbak? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Rutin ya? Rutin Berarti dong. Anda sebagai praktisi kesehatan juga harus manut dan taat terhadap rekan sesama kolega Benar, praktisi kesehatan. benar. Seorang praktisi kesehatan juga mesti terbuka dengan model-model terbaru, modern, terobosan. Anda percaya hal itu? Percaya dong. Termasuk teknologi? Percaya secara banget. sains ya, Iya. scientific based. Iya. Secara masalahnya beliau ada di darah. Betul. Silakan. Jadi pada dasarnya yang ingin kami jelaskan dan juga kami sharingkan kepada Mbak Nadia sebagai praktisi kesehatan adalah teknologi laser yang berhubungan dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini adalah alat kesehatan dengan menggunakan teknologi low level laser therapy. Jadi digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri karena pada dasarnya titik mata lasernya sudah menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kiri kita. Di sana ada arteri radialis dan juga ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung maupun paru. Nah, teknologi laser ini bisa digunakan dalam tahap preventif, kuratif maupun rehabilitatif sebagai upaya tambahan. Jadi dalam arti gaya hidup sehatnya dikerjakan. Obat-obatan dari dokter tetap diminum secara rutin. Lalu teknologi lasernya ditambahkan agar semuanya menjadi lebih komprehensif. Kalau darah Anda cenderung mengental, misalkan seperti Mbak Nadia ada masalah autoimun, tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Nah, darah yang mengental ini dapat menghambat aliran darah Anda. Dengan menggunakan teknologi laser, nantinya NO yang dihasilkan akan bantu untuk menguraikan gumpalan darah tersebut sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Aliran darah yang lancar tentu merupakan kunci utama dari kesehatan seluruh tubuh. Jadi untuk pemirsa yang punya keluhan kurang lebih sama nih seperti Mbak Nadia, atau pernah mengalami serangan stroke, punya berbagai faktor resiko dari serangan stroke itu sendiri seperti tensi yang tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi. Sudah saatnya Anda gunakan teknologi laser dari luar dan dari dalam mencukupi kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral melalui suplementasi yang lengkap. Saya mau bercerita lebih jauh mengenai apa sih fungsi daripada teknologi laser ini. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Preti, berhubungan sama tekanan darah, tapi berhubungan juga dengan mekanisme tubuh kita yang memang akan membakar yang namanya lemak, juga karbohidrat. Jadi kita bicara dengan gula, bicara dengan kolesterol kita. Kalau kemudian digunakan, teknologi laser ini akan melewati kulit kita ya, sampai kemudian ke dalam sel-sel kita. Nah, yang kita akan kejar adalah bagian
bagian daripada sel yang namanya mitokondria. Ini dapurnya sel sebetulnya. Di sini teknologi laser akan membuat mitokondria kita kembali lebih baik. Di sini ada zat NO yang disebut juga tadi. Dengan zat NO tambahkan dengan O2, ini kemudian akan membuat mitokondria bekerja dengan lebih baik. Sehingga gula yang dibakar lebih banyak. Kalau Anda punya diabetes, dia akan membantu menurunkan gula di dalam darah. Kalau punya kolesterol yang tinggi, kolesterol juga akan dibakar. Juga asam urat. Di sisi lain, bicara mengenai nitric oxide adalah zat yang memang secara normal akan keluar dari tubuh kita. Tapi berhubungan dengan yang namanya usia, produksi NO ini akan menurun berjalan dengan tambahan usia kita. Waktu kemudian dia menurun, fungsinya juga akan berkurang. Apa yang terjadi waktu fungsinya berkurang? Tiba-tiba pembuluh darah menjadi lebih tebal, lebih kaku. Kemudian faktor resiko terjadinya penyumbatan jadi lebih tinggi. Di sisi ini dengan adanya teknologi laser akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide. Waktu NO keluar, pembuluh darah akan melebar, akan menjadi lebih lentur. Dengan sendirinya tekanan darah bisa menjadi lebih terjaga. Jadi kalau Anda punya diabetes, Anda punya tekanan darah yang tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, sudah saatnya jaga pola hidup Anda dan tambahkan teknologi laser dari luar dan juga tambahkan lagi yang namanya suplemen di mana ada antioksidan yang cukup 10 macam, ada multivitamin dan juga multimineral untuk menjaga dari dalam. Pastikan kesehatan Anda bisa paripurna. Pemirsa, Anda yang belum familiar dengan Gogomol adalah distributor resmi Acculaser dan dokter laser. Inilah tempat di mana seharusnya Anda mendapatkan alat kesehatan ini. Kita cek. Products since 2010. We are here to help you live healthier. Menyenangkan membaca mendengarkan profil tentang Gogomol sebagai distributor teknologi laser dan alat kesehatan lainnya dan satu-satunya di Indonesia. Ayo pemirsa, jangan nunggu. Anda bisa nelpon kami. Nomor teleponnya resmi kok, salurannya dibuka di layar kaca Anda untuk mendapatkan Acculaser atau dokter laser untuk Anda dan keluarga Anda sebagai upaya pencegahan penyakit, juga membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin Acculaser dan dokter laser, kita boleh berharap bahwa tubuh ini akan tercegah dari bahaya penyakit komplikasi super serius, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Jangan sampai produktivitas Anda terganggu. Anda bisa mulai berkomunikasi dengan kami dengan berkonsultasi soal masalah kesehatan Anda. Silakan, jangan sungkan. Catat sekarang nomornya, hubungi kami nanti juga boleh. Pastikan Anda mendapatkan produk yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi. Hanya ada di Gogomol.
boleh mampir ke cafe showroom Gogo Mall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Solusi sehat untuk Anda. Sit to stand untuk melatih keseimbangan pasca stroke. Mari kita praktekkan Mbak Lula. Langsung kita praktekkan sama-sama. Tapi sebelumnya mengingatkan kembali bahwa sit to stand ini untuk kan menjaga, melatih keseimbangan tubuh. Tapi dia juga akan meningkatkan kekuatan otot. Ini untuk penyintas stroke sebetulnya ya. Dan kemudian pasti kalau ditanya untuk apa lagi? Untuk menjaga supaya kita bisa melakukan fungsi sehari-hari. Dan mencegah terjadinya kekakuan pada sendi-sendi kita. Kita mulai ya. Semua duduk dengan baik, tegak gitu ya. Kemudian agak bergeser sedikit ke depan. Lantainya harus dipijak semua kakinya. Jadi jangan ada yang naik ya. Kemudian mulai kita geser pinggul ke arah depan. Jadi kalau duduk sebaiknya tidak terlalu ke dalam. Ya, kita hampir separuh dari kursi ya. Kalau ada pegangannya, kalau masih lemah pegang boleh di pegangan kursi. Kalau tidak, boleh di paha kita ya. Mulai kemudian condongkan badan kita. Kemudian gerakan kaki dengan menggunakan otot kaki. Jadi pahanya mulai digeser ke atas. Baru kemudian kita naik pelan-pelan. Ingat, kuncinya harus pelan-pelan. Kenapa? Kalau dari duduk terlalu cepat bisa kemudian pusing, bisa tekanan darahnya menjadi turun dan jadi rendah ya. Kemudian kita kembali duduk kembali pelan-pelan juga. Ini dilakukan 8 sampai 12 kali satu sesi per hari ya. Kemudian sesinya bisa 2 sampai 3 kali. Setelah bisa melakukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, yuk kita tingkatkan. Gunakan barbel di sana supaya kemudian lebih berat. Intinya kembali untuk meningkatkan kekuatan otot kaki, menjaga keseimbangan, mencegah terjadinya gitu ya, rasa tidak enak pada sendi kita, kekakuan pada sendi. Kita lakukan supaya kemudian bisa kembali lagi menggunakan seluruh fungsi tubuh kita. Mbak, kemampuan fisik udah kembali penuh? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada fisioterapi yang dilakukan setelah kena stroke itu? Ada. Jadi memang setelah terkena stroke, langsung kita mulai research cari apa aja cara yang terbaik kita untuk mengembalikan rehabilitasi fisik kita. Saya ikut fisioterapi, saya ambil olahraga lagi, perbaiki pola hidup. Tentunya yang pertama tidur juga dijaga kualitasnya, diperbaiki tidurnya. Dan ya akhirnya pulih sih, bisa dibilang mungkin kurang lebih waktu 3 bulan lah ya. Mbak, apakah penjelasan teknologi laser dari 2 kolegamu praktisi kesehatan ini memberikanmu semangat tambahan, Mbak?
Sangat banget sih, memberikan semangat banget gitu ya. Kalau kita lihat, berikut adalah penggunaan teknologi laser pada pergelangan tangan sebelah kiri dan ada ekstensi yang bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Intranasal ini mengacu ke cara pakainya, yang dikeluarkan adalah sama-sama sinar laser pemirsa. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Karena menurut studi, ya 75% nitrik oxide dihasilkan oleh pembuluh darah, lalu 25%-nya dihasilkan oleh saluran napas. Jadi dengan menggunakan intranasal dapat nih keduanya, dari sisi vaskular atau pembuluh darah dan juga dari sisi saluran napas. Nah, NO sendiri ini akan diedarkan ke seluruh area kepala. Pertama, bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang. Lalu yang kedua, bisa membantu mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Lalu bisa mencegah terjadinya berbagai gejala lain seperti vertigo, sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Jadi pastikan Anda pemirsa mau tua mau muda, profesi apapun, terutama seorang ibu rumah tangga, ya biasa para perempuan ini aktivitasnya banyak. Jadi ingat, menjaga kesehatan tubuh ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Dimulai dengan menerapkan gaya hidup sehat, patuh berobat, menggunakan teknologi laser, dan lengkapi dengan suplemen yang mengandung antioksidan, multivitamin, dan multimineral yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh Anda. Teknologi laser ini juga akan berusaha untuk menyeimbangkan hormon kita. Teknologi laser ini berhubungan dengan yang namanya irama sirkadian atau siklus sirkadian selama 24 jam. Kenapa kemudian digunakannya 2 kali sehari? Karena berhubungan sama siklus ini. Jadi kalau siang hari, hormon yang berkuasa ini adalah hormon serotonin, di mana nanti akan membuat kita terjaga, kitanya aware, moodnya asik, sirkulasi darahnya lancar. Ini semua serotonin. Karena itu teknologi laser dipakai di pagi hari. Tapi kemudian kedua kalinya dalam satu hari kita pakai di malam hari. Waktu malam hari yang diajak untuk dikeluarkan oleh tubuh kita, diproduksi oleh tubuh kita adalah hormon melatonin yang kemudian membuat kita bisa tidur lelap, masuk ke dalam fase deep sleep sehingga tubuh bisa memperbaiki semua sel-sel tubuh termasuk semua organ penting dari jantung, paru, pankreas, dan yang paling penting lagi adalah waktu kita tidur sebetulnya otak kita sedang membuat koneksi baru untuk saraf-saraf kita. Penting untuk penyintas stroke, pastinya penting untuk penyintas stroke. Jadi kemudian tidur lelap itu harus kita dapatkan. Tapi teknologi laser ini upaya kita dari luar, tambahkan juga upaya dari dalam. Yaitu jangan lupa suplemen makanan yang memang berisi 10 antioksidan, tambah multivitamin dan multimineral. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan kesehatan yang terbaik untuk kita semua. Siap untuk take action, Mbak? Iya, siap. Oi, mantap. Itu dia sambutannya. Tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Terima kasih Mbak Nadia untuk kehadirannya, waktunya yang berharga. Mbak Lula terima kasih, Mbak Preti juga. Terima kasih. AccuLaser adalah solusi kesehatan kita di era modern sekarang. Sebagai upaya pencegahan penyakit, serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya adalah begini pemirsa. Ketika kita menggunakan AccuLaser atau dokter laser secara rutin dibarengi dengan pola hidup sehat yang memadai, maka boleh kita berharap diri ini akan tercegah dari penyakit komplikasi serius seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Tetapi Anda harus ingat, untuk mendapatkan AccuLaser dan dokter laser harus di tempat yang tepat, biar Anda dapatnya yang resmi, asli, berkualitas, dan bermanfaat. Temukan itu di Gogo Mall, datang ke Alam Sutra di Cafe Showroom Gogo Mall, Alam Sutra Kota Tangerang, atau hubungi kami melalui nomor yang muncul di layar kaca. Pemirsa, usia tidak dapat diprediksi, memang. Tetapi umur panjang selalu dapat kita rencanakan. Kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita. Dan itu dimulai dengan mengambil pilihan-pilihan bijak per hari ini. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan tambahkan AccuLaser atau dokter laser ke dalam kehidupan kita. Kami tunggu telepon Anda.
Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Bye. Gejala yang saya alami tidak ada yang spesifik. Waktu itu saya hanya ingat kadar gula darah sekitar 256, hanya kena tangan kiri sama kaki kiri aja. Nggak bisa jalan, untuk tangan kiri juga tidak bisa diangkat. Badan itu jadi lebih ringan, lebih gampang tidur atau deep sleep. Jadi kan kalau misalnya kita deep sleep, kondisi badan kita jadi fit ya, aktivitas jadi lebih gampang dilakukan gitu. Kalau gula darah sewaktu terakhir saya periksa itu di angka 111. Kolesterol itu, trigliserida terutama, itu di angka 125. Ini kan tadinya kan saya nggak bisa ngangkat ya tangan kirinya. Sekarang udah bisa. Terima kasih aku laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.